sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Syifa Julia Sari dengan NIM F521 ada Anggun dengan NIM 070, ada Saada Ramadan dengan NIM 087, ada Narsya NIM 086 dan Muhammad Riyandi 076. Di sini kita mempunyai studi kasus, yaitu dalam beberapa bulan sekarang sedang tren di kalangan masyarakat Palu untuk tren sepeda. Dalam keadaan ini muncullah sebuah peluang bisnis, yaitu pelayanan penyewaan sepeda. Namun dalam pelayanan tersebut dilakukan dalam pelayanan manual yang menyebabkan pelanggan tidak mengetahui secara pasti apakah sebuah sepeda itu tersedia atau tidak, dan bagaimana detailnya sepeda itu, dan jenis sepeda apa yang tersedia, serta harus melakukan persyaratan seperti memberikan KTP atau tanda pengenal lainnya. Maka dari keadaan ini muncullah inovasi untuk melakukan pelayanan berbasis IT yang muncul dari masalah tersebut. Analisis sistem yang kami terapkan yaitu ada analisis pengguna. Di sini penyewa orang yang menggunakan layanan dan admin orang yang mengelola data, sepeda dan transaksi. Dan ada analisis proses bisnis. Sistem lama manual tatap muka, buku pencatatan manual. Nah, di sistem baru ini penyewaan digital via mobile otomatis terregistrasi dalam sistem real time, update status sepeda, akses data mudah dan cepat sehingga dapat diakses kapan saja. Sudah ini? Oke, selanjutnya di sini saya jelaskan tentang analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama itu registrasi pengguna. Pengguna baru dapat mendaftar dengan mengisi data seperti nama, email, dan nomor telepon. Terus yang kedua itu melihat data sepeda. Nah, pengguna dapat melihat data sepeda yang tersedia lengkap dengan tipe, lokasi, dan status. Terus yang ketiga pemesanan sepeda. Pengguna dapat memilih sepeda, menentukan durasi sewa, lalu melakukan pemesanan. Terus yang keempat pembayaran. Nah, di sini pembayaran itu antar muka pengguna harus intuitif, sederhana, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Next. Oke, analisis kebutuhan non fungsional. Yang pertama itu keamanan. Sistem wajib melindungi data pengguna melalui enkripsi serta mekanisme autentikasi yang kuat. Terus yang kedua, ketersediaan. Sistem harus dapat diakses minimal 99% dari waktu operasional, kecuali saat maintenance. Terus yang ketiga, performa. Sistem harus memberikan respon terhadap permintaan pengguna dalam waktu maksimal 3 detik. Terus yang keempat, skalabilitas. Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan transaksi secara bertahap. Terus yang kelima, kemudahan pengguna. Antar muka pengguna harus intuitif, sederhana, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Time schedule pada sistem kami, yaitu yang pertama pada bulan pertama, minggu pertama kita melakukan pengumpulan data kebutuhan sistem, dan pada bulan pertama minggu kedua kita melakukan analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem, dan pada bulan pertama minggu ketiga kita melakukan pembuatan dokumen soft frequency sequential DFD dan use case, dan pada bulan kedua minggu pertama kita melakukan desain arsitektur sistem dan alur proses. Dan pada bulan kedua minggu kedua di sini kita melakukan desain basis data, tabel, relasi, dan normalisasi. Dan pada bulan kedua minggu ketiga di sini kita melakukan desain antar muka, UI UX, halaman login, registrasi, penyewaan, dan review desain. Dan minggu keempat kita melakukan implementasi backend, PHP, MySQL, login, registrasi, manajemen, dan data sepeda. Dan pada bulan ketiga minggu pertama kita melakukan Pada bulan ketiga minggu pertama kita melakukan implementasi Fortran, HTML, CSS, JavaScript, from penyewaan, dashboard, dan user dan admin. Dan bulan ketiga minggu kedua kita melakukan integrasi backend dan Fortran koneksi ke database. Bulan ketiga, pada minggu ketiga kita melakukan uji coba internal, dan bulan ketiga pada minggu keempat kita melakukan sistem testing fungsi login, registrasi, penyewaan, pengembalian, dan laporan. Dan pada bulan keempat minggu pertama di sini kita melakukan user experience testing, uji coba dengan calon pengguna.
Dan pada bulan keempat minggu kedua kita melakukan perbaikan bug dan pembaruan fitur. Dan pada bulan keempat minggu ketiga di sini kita melakukan dokumentasi akhir, laporan, manual, pembinaan sistem, presentasi. Oke, di sini kita lanjut ke rancangan anggaran biaya. Yang pertama kita penggandaan sepeda yang dikirakan 10 jenis sepeda dengan dana 3 juta dengan rincian perkiraan dana 35 juta. Dan di sini kita lanjut ke kategori kedua, yaitu adanya sumber daya manusia yang kita perkirakan programming dan developer 2 orang dalam waktu 4 bulan, UI UX designer 1 orang dalam waktu 2 bulan dengan perkiraan biaya 30 juta. Dan di sini kita lanjut ke kategori ketiga, yaitu perangkat keras atau hardware, service atau hosting lokal atau cloud, laptop, PC, tambahan untuk tim pekerja jaringan, perkiraan biayanya kita kira-kira sekitar 10 juta. Dan perangkat lunak, software dan tools, lisensi ide, framework jika berbayar, domain hosting 1 tahun, perkiraan biayanya 7 juta. Dan kita lanjut ke kategori instruktur operasional, sewa tempat kerja, listrik, internet, selama proyek transportasi tim, perkiraan biayanya 8 juta. Dan di sini dokumentasi dan pelatihan, pembuatan laporan akhir, manual penggunaan dan pelatihan admin user, perkiraan biayanya 5 juta. Dan cadangan atau risiko, dana darurat untuk kebutuhan tak terduga, misalnya perbaikan sistem, upgrade sistem, fitur, kerusakan sepeda, kita perkiraan biayanya 5 juta. Di sini saya akan menjelaskan DFD level 0 di sistem penyewaan sepeda. Jadi di sini di DFD level 0 ini terdapat antara entitas itu pengguna, yaitu di mana pengguna itu bisa melakukan permintaan informasi sepeda dan akan langsung dikirimkan ke sistem penyewaan dan terus akan kembali lagi ke pengguna, yaitu kategori sepeda dan informasi sepeda. Terus di situ ketika pengguna memberikan inputan ke sistem, mau itu permintaan informasi sepeda atau permintaan penyewaan sepeda, bakal ada muncul sistem nanti bakal mengirimkan data sepeda ke database sistem penyewaan sepeda, yaitu berupa terus ada umpan balik yang bakal dikirimkan ke sistem, yaitu berupa informasi sepeda. Untuk DFD level satunya ini di sini pengguna bisa memberikan inputan itu berupa penyewaan sepeda yang bakal turun ke sistem penyewaan, yang sistem penyewaan itu bakal memberikan inputan itu ketika kita melakukan penyewaan yang bakal langsung terkirim ke database sistem penyewaan sepeda. Habis itu bakal ada di database ini bakal ada inputan lagi untuk sistem lagi umpan balik, yaitu konfirmasi data untuk membenarkan data pengguna yang ingin menyewa sepeda kita. Terus ketika sistem tanda pengenal itu memberikan inputan ke database, yaitu berupa memberikan data diri yang bakal disimpan di database sistem penyewaan sepeda. Nah, untuk use case-nya di sini sangat simpel. Di sistem kita itu pengguna itu hanya bisa melakukan itu dari yang pertama itu melihat sepeda, terus memilih sepeda, habis itu menyewa sepeda dan memberikan data diri. Nah, untuk adminnya itu admin dapat mengelola sistem. Adalah tampilan utama sistem kami. Nah, ketika penggunanya masuk, sistem menyuruh pengguna untuk masuk. Nah, ini adalah tampilan dashboard utama sistem kami, di mana ada pencarian dan sepeda apa saja yang ingin disewa oleh pengguna. Ada tentang penyewaan sepeda yang akan langsung masuk ke store. Nah, juga ada peta lokasi yang akan memberikan petunjuk di mana letak lokasi tentang penyewaan ini. Di mana ada juga histori penggunaan penyewaan oleh pengguna. Nah, ketika pengguna
ingin melakukan penyewaan, dia akan langsung masuk ke dashboard store ini. Mana ada di sini ada 3 kategori untuk sepeda. Pertama ada sepeda anak, sepeda lipat, dan sepeda gunung. Nah, di sini juga ada menampilkan tentang ketersediaan sepeda. Contoh ini sepeda dia tidak tersedia. Nah, ketika pengguna ingin melakukan penyewaan, contoh sepeda gunung. Nah, contoh memilih sepeda gunung. Nah, contoh saya akan menyewa sepeda ini. Nah, pengguna diminta untuk melakukan persyaratan dengan mengisi nama, nomor HP, waktu penyewaan, jumlah sepeda, dan foto KTP. Nah, ketika pengguna telah mengisi semua persyaratan, pengguna diminta untuk menekan tombol selesai. Nah, dan penyewaan berhasil. Nah, ketika pengguna telah melakukan penyewaan, di sini ada navigasi timer untuk membantu pengguna untuk melihat waktu penyewaan sepedanya. Nah, ketika pengguna telah menggunakan sepeda dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, akan mendapatkan notifikasi tentang waktu penyewaan telah habis. Dan ketika penggunaan sepeda telah, dia akan mengembalikan. Nah, adapun 3 di sini ada tentang apa saja tentang penyewaan sini. Ada tentang kami, dan ini persyaratan, informasi setelah, dan evakuasi. Nah, ini adalah contoh persyaratannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Baik, sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.